أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik ikhwan dan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja, baik melalui gelombang tauhid dengan mengupas dua ayat tentang hal itu. Pertama, Az-Zariyat 56 yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedua, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kedua-duanya sudah kita terangkan. Allah berfirman wa ta'buduhu wa bil wasana dan Rabbu telah menetapkan yaitu agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya seorang, hanya kepada Allah semata-mata, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Qadha dalam ayat ini wa qadha rabbuka, yang bahasa kitanya artinya menetapkan, telah menetapkan. Qadha Allah atau ketetapan Allah ini ada dua macam. Pertama qadha syar'i, kedua qadha kauni. Qadha syar'i artinya ketetapan Allah berupa syariat. Qadha kauni artinya ketetapan Allah yang berlaku di alam ini. Dengan kata lain, qadha kauni ini takdir. Kalau qadha syar'i, ketetapan Allah yang berupa syariat, mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Contoh dalam ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah semata-mata.
Kalian di sini semua manusia. Lihat kenyataannya. Apakah semua manusia hanya beribadah kepada Allah? Ternyata tidak. Begitu juga dalam surah umpamanya Al-Baqarah ayat 21, Allah menyatakan, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah oleh kalian Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini termasuk qadha syar'i. Ketetapan Allah yang berupa syariat. Isi ketetapannya memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Lihat kenyataannya. Apakah seluruh manusia yang diperintah dengan ayat ini ibadah? Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum. Ini qadha syar'i. Ketetapan Allah yang berupa syariat. Syariat bagi seluruh orang-orang yang memiliki keimanan, walau kadar keimanannya sekecil apapun, asal dia muslim, kena dengan kewajiban ini. Lihat kenyataannya. Apakah seluruh orang Islam yang memiliki keimanan walaupun kadarnya amat sangat sedikit, seluruhnya saum, melaksanakan qadha Allah yang berupa syariat ini? Tidak. Jadi qadha Allah yang berupa syariat mungkin kejadian, mungkin tidak kejadian. Tapi qadha Allah yang berupa syariat adalah sesuatu yang pasti diridhai dan dicintai oleh Allah. Makanya Allah mensyariatkan untuk manusia. Oleh karena itu makna wa qadha rabbuka, Allah telah menetapkan makna qadha di sini, wa syara'a rabbuka, Allah telah mensyariatkan. Atau wa wassa rabbuka, Allah telah mewasiatkan. Atau yang semakna dengan itu. Ini qadha syar'i. Kedua, qadha kauni atau takdir, ketetapan Allah yang terjadi di alam, atau takdir. Kalau ini pasti terjadi. Tidak ada takdir Allah yang tidak terjadi. Tapi takdir Allah atau qadha kauni ini bisa berupa sesuatu yang dicintai oleh Allah, bisa juga sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kadang-kadang Allah menetapkan apa yang sebenarnya Allah benci. Contoh firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 4. Allah berfirman, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kata Allah, wa qadayna, kami telah menetapkannya dengan lafaz qadha, wa qadayna, bagi Bani Israel di dalam kitab. Menetapkan di sini artinya mentakdirkan. Apa isi ketetapan Allah tentang Bani Israel? La tufsidunna fil ardi marratain. Bahwa kalian, hai Bani Israel, pasti akan mengadakan kerusakan di muka bumi 2 kali. Wa la ta'lunna uluwan kabira, dan kalian pasti akan bersikap sombong dengan kesombongan yang besar. Qadha di sini qadha kauni. Dan Allah pasti tidak menyukai hal tersebut. Allah tidak mensyariatkan Bani Israel untuk
mengadakan kerusakan di muka bumi, tidak. Dan pasti Allah tidak ridha, dan pasti Allah tidak mencintai perbuatan mengadakan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, dalam ayat lain Allah mengatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaannya. Jadi qada syar'i dilarang mengadakan kerusakan di muka bumi. Tapi qada kauni yang terjadi pada diri Bani Israel, mereka benar-benar mengadakan kerusakan di muka bumi. Itulah perbedaan antara dua jenis qada syar'i dan qada kauni. Kalau qada syar'i pasti dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Kalau qada kauni pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Allah telah menetapkan alla ta'budu. Alla ini ada huruf an yang dibuang. Tadinya alla, an dan la. An di sini disebutnya an masdariyah. Sebagai bukti adanya an, huruf nun pada ta'buduna dibuang. Tadinya ta'buduna. Tapi karena ada huruf an ini termasuk huruf yang menasabkan fi'il mudhari', termasuk awalnya nawasib. Maka ta'budunya menjadi mansub, dinasabkan oleh an. Wa alamatun nasbihi hadfun nun. Tanda nasabnya dibuang huruf nun. Asalnya ta'buduna jadi ta'budu. Menunjukkan ada an di sana. Illa iyyahu. Iyyahu disebut dhamir yang dinasabkan dan munfasil. Wajib munfasil karena kalau muttasil tidak akan terjadi setelah illa. Munfasil itu nyambung. Kalau munfasil itu terpisah, kalau muttasil nyambung. Dhamir muttasil itu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Itu disebutnya muttasil. Karena nyambung. Dituliskannya dengan kata sebelumnya. Umpamanya adribuhu, aku memukulnya. Kitabuhu, kitabnya, itu muttasil. Kalau ada iya, jadi munfasil, terpisah. Kenapa ada iya? Sebab ada illa. Oleh karena itulah iyahu di sini disebut dhamir nasab yang munfasil dan wajib infisal karena datangnya setelah illa. Tadi disebutkan kalau ada qada kauni yang dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Allah menetapkan sesuatu yang dibencinya? Bagaimana mungkin Allah menetapkan sesuatu yang tidak disukainya? Contoh umpamanya takbir-takbir yang dibenci, yang buruk. Perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat.
Itu takdir Allah. Buktinya bahwa itu takdir Allah apa? Itu semua terjadi. Ada nggak kekufuran? Ada. Ada nggak perbuatan syirik? Ada. Ada nggak kebid'ahan? Lebih banyak dibanding sunnah. Ada nggak kemaksiatan? Lebih banyak dibanding ketaatan. Syirik lebih banyak dibanding tauhid. Kufur lebih banyak dibanding iman. Karena ada perbuatan syirik, ada perbuatan kufur, ada perbuatan bid'ah, ada perbuatan maksiat, maka keberadaan semua itu menunjukkan itu memang ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Karena kalau tidak ditakdirkan, tidak ditetapkan, tidak mungkin terjadi. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, tapi tidak semua, dan semua yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Yang dimaksud yang Allah kehendaki itu yang Allah kehendaki secara kauni atau yang Allah takdirkan. Semua yang Allah takdirkan pasti terjadi, dan semua yang tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi. Jadi kalau sesuatu terjadi berarti itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ada nggak terjadi nggak kekufuran? Terjadi. Terjadi nggak perbuatan syirik? Terjadi. Terjadi nggak perbuatan bid'ah? Terjadi. Terjadi nggak perbuatan maksiat? Terjadi. Kalau semua itu terjadi, itu berarti takdir Allah, ketetapan Allah. Apakah ketetapan Allah yang berupa syirik, kufur, bid'ah, maksiat itu dicintai oleh Allah? Pasti tidak. Tidak diridhai, tidak disukai, tidak dicintai. Baik perbuatannya ataupun pelakunya. Pasti tidak dicintai. Dengan demikian, mungkin Allah menetapkan sesuatu yang dibencinya, sesuatu yang tidak dicintai. Kenapa demikian? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwa sesuatu yang dicintai ada dua hal, dua jenis. Pertama, dicintai zatnya, mahbubun li dzatihi, zatnya itu sendiri dicintai. Kedua, mahbubun li ghairi, dicintai karena hal lainnya. Maksud dicintai karena hal lainnya, maknanya zat dari hal tersebut dibenci. Tapi karena ada keuntungan, ada kemaslahatan, ada manfaat, ada faidah, maka sesuatu yang zatnya dibenci, tapi karena adanya manfaat dalam hal itu menjadi disukai. Sebagai contoh umpamanya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-fasadu fil ardi min bani Israil fi haddi dzatihi makruhun ila Allah. Lianna Allah la yuhibbul fasad walal mufsidin. Ibu-ibu di atas tuh anak-anaknya dicarek, dilarang jangan sampai ribut, mengganggu. Di atas apa di luar? Di luar. Ibu-ibu di luar tuh anak-anaknya jangan sampai ribut ya, mengganggu. Contoh kerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh Bani Israel, itu zat dari perbuatan merusak di muka bumi adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mencintai perbuatan merusak, termasuk para pelaku dari kerusakannya itu sendiri. Tapi karena adanya hikmah yang terkandung di dalam hal tersebut, manfaat dan maslahat yang terkandung dalam hal tersebut,
maka kejadian itu menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sebagai contoh lain umpamanya ya, contoh lain sering saya ungkapkan, suntikan bagi si pasien. Ketika sakit pergi ke dokter, harus disuntik kata dokter. Suntikan itu sendiri sesuatu yang dibenci. Karena apa? Karena sakit. Beresiko lagi. Resikonya apa? Salah suntik, jarumnya potong kek, salah obat kek, dan seterusnya. Jadi suntikan itu sendiri karena sesuatu yang menyakitkan, maka dia dibenci. Tapi melihat efek positifnya, melihat dampaknya, melihat manfaatnya, melihat maslahatnya, perbuatan menyuntik menjadi sesuatu yang disukai. Karena ada efek positif berupa bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh si pasien. Contoh obat yang rasanya pahit, pahang bin tehur. Pahang dan tehur dua rasa yang berbeda. Berbeda juga dengan pahit. Pahit ada bahasa Indonesianya pahit. Pahang dan tehur tidak ada. Pokoknya sesuatu yang gak enak lah. Pahang gitu ya. Nah, obat itu sendiri karena rasa yang pahit, pahang dan tehur tidak disukai oleh siapapun. Tapi kenapa orang meminumnya? Walaupun harus membeli mahal, kadang ada obat yang satu pilnya 1 juta umpamanya ya. Kenapa dibeli dan kenapa diminum walaupun umpamanya rasanya pahit? Karena efek positif yang dihasilkannya bisa menyembuhkan penyakit, bisa memperbaiki keadaan yang tadinya buruk. Berdasarkan hal itulah maka walaupun secara zat pil itu dibenci, suntikan itu juga dibenci, tapi melihat maslahat yang ditimbulkannya, hal yang zatnya dibenci karena manfaatnya menjadi disukai. Kadang-kadang pasien kalau ke dokter tapi tidak disuntik nggak puas. Dok, saya minta disuntik gitu ya. Padahal pertama sakit, yang kedua harus bayar lebih mahal daripada tidak disuntik. Jadi mungkin siapapun, manusia, hewan, juga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan beberapa ketetapan yang sebenarnya dibenci. Tapi lihat maslahatnya, ketetapan yang dibenci itu menjadi sesuatu yang disukai. Sehingga mungkin lahir satu ungkapan benci tapi suka. Kalau selama ini orang mengatakan benci tapi rindu ya, sebuah sikap yang ambivalen disebutnya, yaitu dua perasaan yang bertolak belakang tapi menyatu dalam hati, benci tapi rindu. Maka terhadap takdir yang buruk lahir ungkapan benci tapi suka. Dari satu sisi dibenci karena itu membuat kita menderita. Dari sisi lain itu disukai karena menguntungkan. Begitulah seluruh ketetapan Allah berupa syirik, berupa kufur, berupa bid'ah, berupa maksiat dan penyimpangan lainnya. Itu Allah tetapkan. Walaupun semuanya itu buruk, tapi ketetapan Allah dalam menetapkan hal yang buruk itu adalah baik. Karena menguntungkan, melahirkan keuntungan yang besar. Timbul pertanyaan, keuntungan apa yang bisa dipetik dari adanya syirik, adanya kufur, adanya bid'ah, dan adanya maksiat ya? Dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan, apa sih keuntungan dari syirik, kufur, bid'ah, maksiat? Ternyata banyak. Pertama, adanya syirik
kufur, bid'ah, maksiat melahirkan adanya dakwah. Kalau tidak ada syirik, tidak ada kufur, tidak ada bid'ah, tidak maksiat, semua manusia iman, ahli tauhid, berdasarkan sunnah, taat, ada nggak dakwah? Nggak ada. Siapa yang mau didakwahi? Semua sudah iman kok. Adanya syirik, kufur, bid'ah dan maksiat serta penyimpangan lain melahirkan adanya dakwah, dan dakwah adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Lahir dakwah, lahir nasihat, lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir talabul ilmi, ta'allumul ilmi wa ta'limuhu, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu semua lahir karena adanya keburukan berupa syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan penyimpangan lainnya. Kedua, lahir juga jihad. Tanpa ada orang kafir, tanpa ada orang musyrik, tanpa ada ahlul bid'ah, ada nggak jihad? Nggak ada. Siapa yang menjadi lawan dari jihad kaum mukminin? Kalau semua manusia iman, nggak ada yang syirik, nggak ada yang kufur, nggak ada yang bid'ah, nggak ada yang maksiat, nggak ada yang menyimpang, nggak ada jihad. Padahal jihad adalah ibadah yang sangat agung. Kalau menang, gugur dosa, pahala juga banyak. Kalau mati dalam keadaan jihad, syahid, sebuah kematian yang harus menjadi cita-cita setiap muslim dan muslimah. Apalagi yang bisa lahir dari keburukan berupa syirik, kufur, bid'ah dan seterusnya. Lahir taubat. Taubat lahir karena adanya dosa, adanya kesalahan, adanya penyimpangan, baik itu berupa syirik, kufur, bid'ah ataupun maksiat. Dan taubat adalah ibadah yang sangat agung. Jadi lihat adanya penyimpangan baik syirik, kufur ataupun yang lainnya melahirkan ibadah-ibadah yang agung tadi. Tanpa adanya keburukan, ibadah agung tadi tidak akan ada tuh. Tidak akan ada taubat kalau tidak ada dosa. Tidak akan ada dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat kalau tidak ada penyimpangan. Tidak akan ada jihad kalau tidak ada penentangan terhadap kebenaran dan seterusnya. Di luar semua yang disebutkan tadi, adanya kufur, syirik, bid'ah, maksiat adalah ujian yang membuat iman dan amal kita menjadi berkualitas karena adanya tantangan. Coba umpamanya rata-rata penyimpangan itu menimbulkan kenikmatan atau kesenangan. Apa sih umpamanya kemaksiatan yang Allah larang yang tidak mengandung unsur kesenangan? Semuanya mengandung unsur kesenangan. Semuanya mengandung unsur candu. Siapa yang pernah sekali terjerumus ke dalamnya, dia susah untuk lepas dari hal itu. Coba lihat umpamanya judi. Coba lihat umpamanya mabuk. Coba lihat umpamanya mencuri. Coba lihat umpamanya berzina. Coba lihat umpamanya berdusta. Coba lihat umpamanya bergibah. Itu semuanya mengandung unsur candu, unsur kesenangan. Senang orang melakukan. Konon survei membuktikan tayangan acara di televisi yang paling tinggi ratingnya, peminatnya adalah acara gibah. Menggibahi para selebritis, para artis, para pejabat, orang-orang beken dengan berbagai macam judul. Ada ini, ada itu, isinya itu juga. Dan itu peminatnya sangat banyak. Sehingga sehari bisa ditayangkan berkali-kali acara seperti itu. Menunjukkan itu disenangi orang loh. Kemaksiatan jenis gibah itu membongkar aib orang, walaupun aibnya memang sesuai fakta umpamanya, apalagi kalau nggak sesuai fakta. Perbuatan itu adalah perbuatan yang disenangi orang.
senang membicarakannya, senang mendengarkannya, dan dicari. Ada unsur candu di sana. Semua kesenangan yang terkandung dalam kemaksiatan, dalam penyimpangan ini menjadi ujian tersendiri bagi manusia. Sanggupkah kita menjauhi hal-hal yang menyenangkan tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Begitu kita sanggup menahan godaan, terujilah kualitas iman kita. Jadi sesuatu akan terasa amat sangat berharga apabila sesuatu itu bisa kita raih melalui ujian dan godaan yang sangat berat. Makin berat godaan, ujian, tantangan, makin bernilailah hasil yang kita peroleh dari hal itu. Itulah beberapa keuntungan yang terkandung di dalam takdir-takdir buruk. Saya katakan takdir buruk memang itu wahyu, disebut, diistilahkan dengan takdir buruk. Sebagaimana dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau iman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdirnya, baik yang baik ataupun yang buruk. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Disebut takdir buruk karena buruk menurut pandangan orang yang mengalaminya, membuat dia sengsara, membuat dia menderita. Tapi dilihat dari segi maslahat, manfaat dari semuanya itu, ternyata menetapkan hal-hal yang dianggap buruk tadi adalah baik. Jadi penjelasan tadi amat sangat super rasional. Allah, bahkan bukan hanya Allah tapi juga makhluknya, seringkali menetapkan beberapa hal yang secara zat disebut atau dianggap buruk, tapi ditetapkan karena ada manfaat yang terkandung di dalam hal yang buruk tadi. Inilah alasan dan jawaban para ulama kenapa Allah menetapkan perkara-perkara yang dibencinya. Timbul pertanyaan, ayat yang tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Ada sesuatu yang ganjil di sini, aneh. Di mana letak keanehannya? Keanehannya pertama, dilihat dari pemakaian domir. Domir itu bahasa kitanya kata ganti. Di mana anehnya? Pertama, wa qadha rabbuka, Rabbmu. Kamu di sini dengan menggunakan domir ka, artinya untuk orang kedua tunggal, kamu. Yang dimaksud kamu di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadha rabbuka, Tuhan engkau hai Muhammad, gitu. Telah menetapkan. Tapi pada kalimat selanjutnya, alla ta'budu, yaitu janganlah kalian menyembah. Di sini Allah menggunakan domir untuk jama, untuk antum, untuk kalian. Ta'budu tadinya kan sudah dijelaskan ta'buduna. Ta'buduna itu untuk antum. Kalau antum kan jama banyak ya, kalian. Kenapa tidak dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'buda? Kalau ta'buda untuk anta, seorang. Kalau ta'buduna untuk antum, karena ada an tadi jadi alla ta'budu.
Kenapa ada perubahan dhamir? Tadinya ka untuk orang kedua tunggal menjadi antum untuk orang kedua tunggal yang jamak. Kalau tadi orang kedua tunggalnya mufrad, singular, tunggal. Kalau ta'budu plural, jamak banyak. Dijawab pertama, dalam hal ini ada beberapa faidah. Perubahan uslub namanya ini ya. Perubahan uslub yang tadinya memakai dhamir yang mufrad kemudian berubah menjadi dhamir yang jamak. Yang tadinya kamu berubah menjadi kalian. Faidah pertama at-tanbih, yaitu mengandung unsur peringatan. Maknanya memperingatkan pihak yang diajak bicara oleh pihak yang mengajak bicara. Pihak yang mengajak bicaranya kan Allah. Pihak yang diajak bicaranya Nabi Muhammad SAW. Adanya perubahan ini menunjukkan kamu harus jeli loh. Harus hati-hati, urusan ini penting banget gitu. Ini faedah yang pertama. Kedua, Nabi SAW itu pemimpin bagi umatnya. Seluruh perintah yang Allah tujukan kepada beliau sebagai pemimpin juga berlaku bagi umatnya. Kecuali dalam perkara-perkara yang dikhususkan untuk Nabi, baru itu tidak berlaku bagi umatnya. Contoh yang dikhususkan untuk Nabi SAW umpamanya kebolehan bagi Nabi menikahi istri lebih dari 4. Karena jumlah total jenderal istri Nabi adalah 13 orang. Tapi kalau dalam jangka satu waktu yang sama 9 orang. Ini kekhususan bagi beliau. Umatnya nggak boleh melebihi dari 4, maksimal 4. Jangankan 4, 2 juga jarang. Apalagi lebih. Tapi ada ternyata di kota tertentu yang istrinya sampai 9. Itu mah menyimpang. Oh, sunnah Nabi juga 9. Jadi punya istri 9. Itu penyimpangan. Karena itu kekhususan bagi Nabi SAW. Termasuk janda-janda mantan istri Nabi tidak boleh dinikah lagi oleh laki-laki lain sepeninggal beliau. Setelah Nabi meninggal, istri-istrinya menjadi janda. Tidak boleh istri-istrinya dinikah oleh laki-laki manapun setelah itu, karena istri beliau di dunia akan tetap menjadi istri beliau di akhirat. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang paling dicintai di kalangan wanita oleh Rasulullah SAW, dan di kalangan laki-laki bapaknya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai olehmu? Dijawab, Aisyah. Wa minar rijal, kata para sahabat, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah dan Abu Bakar, dua manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, menjadi dua manusia yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Ahlakahumullah. Bertolak belakang, berseberangan antara orang-orang Syiah dengan Rasulullah SAW kepada kedua orang ini ya. Kita ikut siapa? Ikut Rasulullah atau ikut yang berseberangan dengan Rasulullah SAW dalam perkara ini? Dua orang ini, Abu Bakar dan Aisyah. Tentu saja kita dalam segala hal ikut Rasulullah SAW, mencintai kedua orang ini. Dan siapa yang membencinya, diyakini, dipastikan mereka juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebencian mereka kepada kedua orang ini. Jangankan kepada kedua orang ini, membenci sahabat manapun, satu orang sahabat saja, kata Imam Malik, kafir dia. Berdasarkan surah
Al-Fat ayat yang terakhir, ayat yang ke-29, liyaghidha bihimul kuffar. Jadi Allah menonjolkan, memuji para sahabat untuk apa? Liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir benci kepada para sahabat. Berdasarkan hal ini kata Imam Malik, siapa yang membenci para sahabat dia kafir berdasarkan ayat ini. Walhasil istri-istri Nabi sepeninggal Nabi tidak boleh dinikahi, kehususan itu. Adapun selain istri Nabi boleh dinikah. Istri sahabat umpamanya ya, suaminya meninggal, istrinya jadi janda, boleh dinikahi oleh laki-laki yang lain. Termasuk bila ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi, Nabi boleh menikahi wanita itu tanpa mahar. Allah berfirman, khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus bagi Muhammad, tidak berlaku bagi mukmin yang lain. Sehingga apabila pada zaman sekarang ada akhwat yang menawarkan diri kepada kita, ikhwan, nikahi saya, lalu kita mau menikahinya, tetap harus pakai mahar. Harus memakai apa? Mas kawin. Karena tidak memakai mas kawin hanya kekhususan bagi Nabi, sebagaimana Al-Ahzab menyatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu khusus bagimu dan tidak berlaku bagi mukmin yang lainnya. Walhasil, kalau ada dalil yang menghususkan itu bagi Nabi SAW, maka berlakulah kekhususan itu bagi beliau dan tidak berlaku bagi umatnya. Di saat tidak ada dalil yang mengkhususkan bagi beliau, maka ayat atau hadis itu berlaku umum untuk seluruh kaum mukminin. Inilah faidah yang kedua, adanya perubahan dhamir dari ka yang asalnya hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi kemudian berlaku untuk antum semuanya, untuk umatnya. Ketiga, ayat ini mengisyaratkan bahwa Nabi SAW adalah marbubun wa laysa birabbin, abidun wa laysa bima'budin. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad marbub dan bukan Rabb. Beliau abid dan bukan ma'bud. Kalau abid yang ibadah, kalau ma'bud yang diibadahi. Kalau marbub yang diciptakan, kalau Rabb yang menciptakan. Kalau marbub yang diatur, kalau Rabb yang mengatur. Nabi Muhammad marbub yang diatur, bukan yang mengatur. Nabi Muhammad abid, bukan ma'bud, yang menyembah, bukan yang disembah. Makanya Allah dalam ayat tadi menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah menetapkan, hai Muhammad, Rabb engkau telah menetapkan, kamu beserta umatmu jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berarti kamu, yaitu Nabi Muhammad dan umatnya, abid, bukan ma'bud, yang harus beribadah, bukan yang diibadahi. Dan disebutnya Nabi Muhammad sebagai abid, cukuplah itu merupakan kemuliaan bagi beliau, disebut sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah seringkali menyebut Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lainnya dengan sebutan abdun pada posisi-posisi yang sangat mulia. Contoh, ketika Nabi menerima wahyu Al-Quran, kitab, posisi atau keadaan ketika beliau menerima wahyu adalah posisi yang sangat mulia, ya, sangat agung, sangat tinggi.
Tapi posisi ketika beliau menerima wahyu oleh Allah disebut hamba. Lihat, umpamanya Al-Baqarah ayat 23 Allah menyatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithlihi. Kalau kalian merasa ragu terhadap kitab Al-Quran yang kami telah turunkan kepada hamba kami. Hamba kami di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika disebut menerima Al-Quran atau kitab ini disebut dengan sebutan hamba, tidak disebut dengan sebutan Rasul kami atau Nabi kami, enggak. Tidak dikatakan mimman nazzalna ala nabiyina atau ala rasulina, tidak, tapi ala abdina. Lihat juga Al-Furqan ayat yang pertama. Al-Furqan di sini maksudnya nama surat, bukan nama masjid. Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdi. Maha barakah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Al-Furqan di sini apa maksudnya? Al-Quran. Kepada hambanya, yang dimaksud di sini hambanya itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam ayat ini disebut dengan sebutan hamba karena dia atau beliau sedang berada dalam posisi menerima Al-Quran, menerima Al-Furqan, dan itu posisi yang sangat-sangat agung. Lihat lagi ketika Allah menceritakan dia telah mengisrakan Nabi SAW dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi nabihi, bukan bi rasulihi. Subhanalladzi, maha suci zat yang asra, telah mengisrakan bi abdihi, hambanya. Hambanya di sini siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Disebut hamba karena dalam posisi yang sangat mulia, yaitu diisrokan. Tidak ada manusia lain yang diisrokan selain beliau. Nabi-nabi lain enggak. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak ada yang diisrokan. Satu-satunya Nabi yang diisrokan adalah Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan posisi beliau ketika diisrokanlah posisi yang agung. Tapi ketika beliau menduduki posisi yang agung itu, Allah menyebutnya dengan sebutan hamba. Lihat juga nabi-nabi yang lain, umpamanya Allah berfirman dalam surah Shad ayat 45, Allah mengatakan, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba. Ceritakan olehmu, hai Muhammad, tentang hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Disebut hamba-hamba kami. Lihat juga umpamanya Nabi Nuh. Ketika Allah memuji Nabi Nuh sebagai seorang hamba, seorang manusia, seorang nabi yang paling ahli dalam bersyukur. Ketika menyebut Nuh sebagai seorang manusia yang pandai bersyukur, dan bersyukur itu posisi yang sangat mulia, Allah menyebutnya dengan sebutan hamba. Allah mengatakan, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan hamba. Walhasil, inilah beberapa faidah yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Adapun ubudiyah atau penghambaan yang dilakukan oleh makhluk, kata Syekh Al-Utsaimin, ada 3 macam penghambaan, peribadatan, atau yang disebut dengan ubudiyah. Jenis yang pertama adalah ubudiyah amah. Ubudiyah amah itu penghambaan secara umum.
maknanya adalah ketundukan seluruh makhluk kepada Allah secara umum, termasuk orang-orang kafir tunduk kepada ketetapan Allah, termasuk benda-benda mati tunduk kepada ketetapan Allah, termasuk hewan, tumbuhan, jin, manusia, malaikat, seluruhnya tunduk kepada aturan Allah. Tapi aturan Allah yang membuat seluruh makhluk itu tunduk adalah aturan Allah yang Allah berlakukan secara kauniyah. Allah berlakukan di alam ini. Seperti ketetapan Allah, siapa yang tidak makan dalam jangka waktu yang lama, dia akan lapar. Siapa yang tidak tidur, suatu saat dia ngantuk. Siapa yang bekerja beraktivitas terus, dia akan lelah. Siapa umpamanya yang dipukul, dia akan sakit. Itu ketetapan Allah. Siapa yang dilempar ke atas, pasti dia akan jatuh lagi ke bawah karena adanya gravitasi. Gaya gravitasi atau daya tarik bumi, itu Allah yang menetapkan. Itu ketetapan Allah yang ada di alam. Seluruh makhluk tunduk kepada ketetapan Allah ini, siapapun dia, termasuk orang kafir. Apakah orang kafir itu kalau tidak makan tidak lapar? Enggak, saya makan yang ingkar kepada aturan Allah. Jadi walaupun saya tidak makan berbulan-bulan, segera aja. Apa begitu? Enggak. Tetap aja dia lapar. Karena fisiknya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketundukan orang-orang kafir secara fisik kepada aturan Allah yang kauniyah, ini juga disebut peribadatan. Makanya orang kafir pun dalam urusan ini disebut dengan sebutan hamba. Lihat Al-Quran surah Maryam ayat 93. Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Kata Allah, tidak ada satu benda pun, seluruhnya, seluruh benda, seluruh makhluk yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, kecuali seluruh benda itu datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Orang kafir adalah hamba karena dia tunduk kepada Allah, walaupun yang tunduk hanya fisiknya dan tunduknya kepada aturan Allah yang kauniyah yang Allah berlakukan di alam. Ini disebut ubudiyah amah. Kedua, ubudiyah khasah, penghambaan secara khusus, berupa ketaatan kepada aturan Allah yang berupa syariat. Nah ini ketaatan Allah yang berupa syariat diikuti oleh jiwa manusia dan jin yang jiwanya tunduk kepada aturan Allah yang syar'i. Inilah hamba Allah sejati. Makanya seorang mukmin adalah seorang yang lahir dan batinnya tunduk kepada seluruh aturan Allah. Lahirianya tunduk kepada aturan Allah yang kauniyah, batinnya tunduk kepada aturan Allah yang syar'iyah. Ada perintah dari Allah yang berupa syariat, dilaksanakan, diikuti, ditaati. Tunduklah jiwanya, dan anggota badannya pun diperintah untuk tunduk kepada aturan Allah yang syar'i tersebut. Selaraslah lahir dan batin seorang mukmin. Kalau orang kafir jiwanya ingkar, fisiknya tunduk kepada kauniyah, jiwanya ingkar kepada syar'iyah. Bertolak belakanglah antara jiwa dan raga orang-orang kafir. Inilah yang dimaksud dalam ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna
li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dalam surah Al-Furqan mulai ayat 63 Allah berfirman, hamba-hamba Allah yang Rahman adalah hamba-hamba Allah yang apabila mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan rendah hati, tidak sombong. Dan apabila mereka dikata-katai oleh orang-orang bodoh, orang-orang jahil, kalau Ahwat disebut ninja, disebut bebegig sawah, disebut sundel bolong, disebut dengan berbagai macam sebutan hanya karena dicadar umpamanya. Dikata-kata itu oleh orang jahil. Kalau Ikhwan disebut kambing tuh lewat gara-gara berjenggot. Itu orang kurang bahan kali ya. Celananya cingkrang. Dan seterusnya. Dikata-kata itu. Maka mereka membalas kata-kata itu dengan ucapan yang penuh keselamatan. Idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan berubah menjadi kawan yang sangat erat, yang akrab, yang dekat. Sadari mereka jahil, mereka perlu dikasihani. Ahwat, ingat, kalau Ahwat lagi jalan lalu ada beberapa orang jahil mengata-ngatai, rombongan ninja lewat, jangan sakit hati, jangan emosi, lalu nyamperin, lalu nantang, ayo berantem. Atau ya saya ninja, kalian kebo, umpamanya ya. Ikhwan juga ya, saya mirip kambing, kalian mirip, wah yang lebih buruk. Jangan. Yang mereka butuhkan bukan balasan, tapi dakwah kelemah lembutan dan doa kebaikan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Coba umpamanya begitu kita lewat disebut, kambing saya lepas nih lewat ke sini, langsung kita sampaikan assalamualaikum. Ini untuk jajan bakso nih, 5.000, 10.000. Apa kabar, siapa namanya? Mampir ke saya jamu lah. Dijamin dia malu. Dia akan bebeleheman gitu ya. Siga domba eleh diadu tak. Ada terjemahannya itu. Jadi idfa billati hiya ahsan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Itu hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang dimaksudlah hamba-hamba Allah yang melakukan peribadatan atau ubudiyah, ketaatan, ketundukan kepada syariat Allah. Inilah ubudiyah kedua, ubudiyah khasah. Ketiga, ubudiyah khasatul khasah. Ini lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi. Yaitu peribadatan yang dilakukan oleh para Rasul Allah, para Nabi Allah. Kualitas ibadahnya jelas jauh berbeda dengan kualitas dan kuantitas manusia biasa. Kenapa para sahabat begitu mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Air bekas wudunya aja diperebutkan loh. Rambut Nabi setelah Nabi wafat aja disimpen itu sampai bertahun-tahun masih ada. Tabaruk. Kenapa semua ucapannya, A-nya atau umpamanya ya seluruh perbuatannya termasuk jabaliyah beliau diikuti. Jabaliyah itu perbuatan beliau yang bersifat kebiasaan beliau aja gitu secara alami. Ibnu Umar itu selalu mengikuti, saking inginnya mencontoh sunnah Nabi dalam segala hal. Nabi rambutnya gondrong digondrongkan, Nabi dipotong. Termasuk kata orang Sunda mah rigidna wege diturutan. Rigid itu cara jalan. Kita kan bisa membedakan orang dari cara jalannya walaupun dari jauh, umpama mata kita rabun gitu ya. 50 meter enggak jelas wajahnya, tapi dari cara jalannya kata orang Sunda tina rigid na oge geus kanyahoan ta jelema teh saha. Dari cara berjalannya aja udah ketahuan orang itu siapa. Rigid Nabi pun diikuti. Kenapa beliau itu agung itu menurut pandangan para sahabat? Karena para sahabatnya melihat ibadah yang dahsyat, yang hebat, serta kemuliaan akhlak yang tiada tara, tiada banding.
Makanya karisma dan pengaruhnya luar biasa besarnya. Makanya ibadah yang dilakukan para nabi lebih spesifik, lebih khusus dibanding manusia biasa. Inilah 3 jenis ubudiyah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum, waktu yang kita miliki untuk menjelaskan poin ini sudah habis. Kita tinggal masuk kepada sesi tanya jawab. Dan seperti biasa untuk hari Jumat ini kita khususkan tanya jawab untuk para pendengar Radio Roja, karena untuk ikhwan dan akhwat yang ada di sini masih ada esok juga kita di sini. Insyaallah saya juga yang mengisi. Dan untuk sekarang saya persilakan kepada Akhi Fawas untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal Fawas. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas materi dan pembahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan di sore hari ini. Dan ikhwatal Islam rahimakumullah dimanapun Anda, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan di 0218236543, dan di pesan singkat nanti Anda bisa kirimkan di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan dan kajian kita agar lebih memperluas wacana dan pembahasan kita. Kita sapa untuk yang pertama dari Pak Abidin di Jakarta. Silakan Pak Abidin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan kita kalau mengikuti Nabi itu nggak sanggup gitu. Pengertiannya Nabi itu kan pilihan Allah. Kita ini manusia biasa, jadi nggak bisa mengikuti Nabi. Nabi aja kalau sholat akhirnya sampai bengkak-bengkak gitu ya. Makanya yang dari subhat ini, apakah benar kita nggak bisa mengikuti contoh Rasul? Ustaz, iya. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pak Abidin di Jakarta bertanya, ada yang mengatakan bahwa kalau kita mengikuti Nabi tidak mungkin sanggup katanya. Karena Nabi bukan manusia biasa, sedangkan kita manusia biasa. Nabi itu kalau sholat lama sampai bengkak-bengkak, kalau kita nggak mampu seperti itu. Benarkah demikian? Bagaimana membantahnya? Ya, pertama Pak, kalau manusia biasa tidak sanggup mengikuti contoh Nabi SAW, tidak mungkin Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk mengikuti Nabi. Tidak mungkin tuh. Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah, katakan oleh Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Ini perintah loh. Kalau kita tidak mampu, mustahil Allah memerintahkan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya, kan gitu. Kalau begitu percuma diperintah untuk apa? Adanya perintah menunjukkan pasti kita mampu. Itu pertama. Kedua, betul Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Dari sisi beliau diberi wahyu. Itu kelebihan beliau, tapi aspek kemanusiaan yang lainnya sama. Allah menyatakan, "Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakan oleh Muhammad, aku manusia biasa seperti kalian, tapi aku diberi wahyu. Itu aja bedanya. Sebagai manusia biasa sama seperti kita. Kalau nggak makan lapar, kalau nggak tidur ngantuk, lelah. Dan kalau umpamanya beliau ditonjok sakit, kalau dilukai berdarah. Dan beliau suka lupa. Beliau suka lupa ayat ketika sholat gitu ya. Sampai Nabi SAW menyatakan, aku manusia seperti biasa, maka kalau aku lupa, ingatkan oleh kalian. Tapi lupanya Nabi SAW ini menjadi anugerah bagi kita. Lahirlah syariat sujud sahwi. Nabi pernah nggak sholatnya salah? Pernah. Dari sini lahir syariat sujud sahwi. Itu sisi kemanusiaan beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, la tada qiyamal lail fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadda'hu fa idza kana maridu aw kasala shalla qa'ida.
jangan kalian tinggalkan sholat malam. Karena sungguhnya Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Kalau beliau sakit atau malas, beliau tetap sholat sambil duduk. Kata Aisyah, beliau suka malas. Karena beliau sebagai manusia biasa yang memiliki tanggung jawab besar, pemimpin umat, siangnya sibuk mengatur urusan ini, urusan itu, sampai tidak sempat istirahat, malamnya juga harus sholat, sehingga beliau sebagai manusia biasa kelelahan, penat, capek, dan dalam kondisi seperti itu rasa malas mungkin muncul. Ini kata Aisyah, faida marido au kasala, kalau beliau sakit atau malas, beliau tetap sholat sambil duduk. Jadi itulah salah satu hikmah kenapa Rasul yang diutus kepada manusia bukan dari golongan malaikat, tapi dari golongan sesama manusia agar manusia itu bisa mengikutinya. Itu pertama. Kedua, yang dimaksud mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja semaksimal yang kita bisa, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Kalau umpamanya Nabi semalaman sholat, kita nggak mampu, minimal setengahnya, nggak mampu setengahnya, seperempatnya gitu ya. Dan para sahabat dulu mampu. Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, kalau sholat itu cuma 1 rakaat malam itu, witir aja 1. Tapi sehabis Fatihah beliau baca seluruh ayat Al-Quran 30 juz, sehingga begitu salam langsung fajar. Utsman bin Affan manusia biasa. Jadi sebenarnya secara fisik kalau kita imannya kuat pasti mampu. Yang membuat kita tidak mampu bukan aspek fisiknya, karena fisiknya sama dengan fisik Utsman, sama dengan fisik sahabat, sama dengan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang tidak sama apanya? Kualitas imannya. Ini yang menyebabkan kualitas dan kuantitas ibadah kita menjadi berkurang jauh dibanding kuantitas dan kualitas ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua yang dimaksud mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah semampunya dari aspek kualitas dan kuantitas. Ketiga, dari aspek kaifiyat wajib kita mengikutinya, dan ini pasti mampu kecuali bagi orang yang udzur. Seperti kaifiyat itu tata cara sholat, tata cara mengangkat kedua tangan dalam sholat, tata cara sebekat, tata cara ruku, tata cara sujud, tata cara berdiri, tata cara duduk, tata cara tasyahud, tata cara seluruh sholat, tata cara seluruh manasik haji, kaifiyat tata cara pasti oleh orang normal bisa diikuti. Jangan lalaikan, kecuali kalau ada cacat atau ada kelainan dalam anatomi tubuhnya sehingga tidak bisa seperti beliau, itu lain perkara. Tapi orang normal pasti tahu. Nah, dalam aspek-aspek itulah kita wajib mengikuti sunnah Rasul. Jangan sampai kita sebenarnya bisa mengikuti, tapi karena iman yang lemah, akhirnya kita bukan tidak bisa mengikuti, tapi tidak mau mengikuti. Bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Jadi begitulah jawaban saya untuk Bapak Zainal tadi di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kita angkat untuk yang ketiga dari penelpon masih di sore ini, ada Bapak Harun di Bekasi. Silakan Pak Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Pak Ustaz. Iya. Saya terkadang masih ada suka rasa takut pada saat saya lewat di kuburan atau lewat di rumah kosong yang sudah lama gitu. Iya Pak. Apakah itu merupakan sesuatu mengarah ke musyrik atau bagaimana Ustaz? Iya. Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun. Silakan Ustaz. Pak Harun di Bekasi mungkin mewakili banyak orang. Nah, Ustaz. Yaitu Pak Harun menyatakan kadang suka ada rasa takut kalau Pak Harun ini lewat di tempat-tempat yang dianggap angker, rumah kosong yang sudah lama kosong atau kuburan gitu ya. Apakah ini termasuk syirik atau tidak? Iya, Pak Harun dan juga para pendengar Radio Roja yang lainnya ya. Pertama, takut ada yang boleh ada yang tidak.
Yang boleh adalah takut tabi'i, takut kepada singa umpamanya, takut ular, takut kesetrum, takut kalau nyebrang jalan ke gilas truk. Itu takut-takut yang tabi'i. Terus ada preman lagi mabuk di pinggir jalan, kalau kita lewat selalu diganggu, malah dipalak, lalu kita lewat takut. Itu takut-takut seperti itu, takut tabi'i yang tidak merusak iman, tidak bertentangan dengan iman, dan itu dibolehkan. Adapun takut yang tidak boleh adalah takut yang bisa menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban atau menjauhi larangan. Seperti umpamanya kita mau ke masjid, tapi di tengah jalan lewat kuburan. Akhirnya nggak jadi itu ke masjid karena takut lewat kuburan itu. Maka ini takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun mau tahajud, tapi tetangga sebelah baru aja meninggal gitu ya. Wanita lagi hamil lagi umpamanya ya. Biasanya suka jadi sundul bolong. Akhirnya begitu bangun bukannya ke air, narik selimut lalu berkerimun gitu ya. Itu juga takut yang diharamkan. Sekarang coba Bapak Harun dan yang lain-lainnya coba pikir dengan akal yang sehat. Pertama, kalau kita lewat kuburan atau tempat angker, apa yang bisa terjadi? Pertama, mungkinkah kita tiba-tiba muncul makhluk menyeramkan seperti Dracula lalu menyerap darah kita? Pernah nggak ada kasus begitu? Nggak ada. Pernah nggak ada kasus orang mati dicekik hantu? Nggak ada. Pembunuhan setiap hari ada, di koran, di internet, di TV, di radio ada. Tapi nggak pernah penyebabnya itu mati karena dicekik hantu. Nggak ada ya. Oleh karena itu, apa sih yang harus kita takuti? Coba bayangkan. Hal terburuk kalau kita lewat sana, di sana ada jin jahat. Kemudian tiba-tiba menjelma menjadi makhluk yang menakutkan. Itu hal terburuk. Apa yang terjadi? Apakah makhluk itu memakan kita? Nggak mungkin, belum pernah. Nggak ada kejadian sepanjang sejarah ada orang dimakan jin. Paling di film, ya itu mah korban film itu. Atau didongeng gitu ya. Jangan dipercaya. Kedua, apa yang terjadi kalau hal seperti itu terjadi? Mungkin ada umpamanya penampakan, tapi Islam sudah mengajarkan doa. Apa doanya? Bacakan ayat yang mana saja. Bacakan ayat kursi bacakan apa ayat yang mana saja, atau doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya. Maka itu akan menyebabkan kita terlindung oleh Allah dari godaan makhluk jahat, termasuk jin yang jahat seperti itu. Itu yang kedua. Ketiga. Seseorang yang masih takut terhadap hal itu menunjukkan kurangnya senjata dari diri dia untuk menghadapi yang seperti itu. Apa senjatanya? Pertama, banyak zikir. Pertama itu. Kedua, aktif intensif beribadah. Ketiga, menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Tiga ini saja, zikir, ibadah intensif, ya. Kemudian jauhi kemaksiatan, sudah. Dia akan menjadi orang yang ditakuti oleh setan dan akan memiliki keberanian yang besar kepada setan. Ada beberapa kisah yang real nyata dialami oleh beberapa orang ustaz. Umpamanya, nggak perlu saya sebutkan ustaznya siapa dan di mana. Di suatu tempat ada angker dan selalu umpamanya ada penampakan di sana. Orang-orang yang lewat ke sana itu maghrib aja nggak berani. Sampai berita kepada ustaz itu. Dia datang malam itu dan ada penampakan. Apa yang terjadi? Dimarahi. Kamu ini jin. Kalau kamu jin kafir, hayo Islam. Kalau kamu jin muslim ini zalim, kamu takut kepada azab Allah. Jangan seperti ini. Kamu membuat orang-orang bisa tersesat. Nangis itu. Dan sejak saat itu nggak pernah ada lagi penampakan seperti itu. Takut dia kepada, begitu ada ustaz itu hilang dia. Jadi setan yang takut kepada orang, bukan kita yang takut kepada mereka. Ya, dari kalangan bangsa jin. Oleh karena itu kepada Bapak Harun dan seluruh kaum muslimin, jauhi seluruh maksiat, tingkatkan ibadah, banyak-banyak berzikir,
dan kaji ilmu, terutama ilmu tauhid, maka dengan sendirinya rasa takut kepada Allah semakin besar, dan besarnya takut kepada Allah menyebabkan kita tidak takut lagi kepada apapun, apalagi kepada syaitan dari kalangan jin yang seperti itu. Begitu saja Pak Harun, Akhi Fawas dan para pendengar Radio Roja. Di sini bentar lagi maghrib, cukup sampai di sini saja, kita persiapkan untuk maghrib.